kewajiban untuk memberikan penguatan terkait dengan moderasi beragama. Nah, salah satunya dari beberapa hal nanti bisa dibaca, salah satunya adalah nomor 2 itu ada pendidikan. Nah, penguatan moderasi beragama akan ditentukan melalui penanaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dilakukan oleh pendidik, kemudian tenaga kependidikan, juga penyelenggara pendidikan dalam pendidikan formal, non formal, dan juga informal. Nah, di sini kita mengambil peran Bapak Ibu. Jadi di dunia pendidikan inilah, di satuan pendidikan inilah, kita sebagai pendidik, kemudian juga ada yang dari tenaga kependidikan, penyelenggara pendidikan, baik formal, non formal maupun informal, punya kewajiban untuk menjadi ekosistem yang memberikan penguatan tentang moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian mari kita refresh kembali bahwa kenapa sih harus ada pembelajaran PAI di sekolah? Dan tentu amanat dari undang-undang, dari PMA, dari PP, dan seterusnya, dan regulasi-regulasi yang lain, bahwa begitu pentingnya pembelajaran PAI di sekolah, sehingga sampai beberapa regulasi memberikan penguatan. Nah, maka secara ringkas, ya, bahwa tujuan pendidikan agama Islam di sekolah mengacu pada kurikulum merdeka, kurikulum yang sedang kita jalankan saat ini, serta dalam rangka untuk mensukseskan program prioritas dari Kementerian Agama yang tertuang dalam Renstra, Renstra Kemenak, ada 7 program prioritas yang salah satunya adalah moderasi beragama, sehingga diharapkan kontribusi dari pembelajaran PAI adalah mampu membentuk peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila yang mengacu pada kurikulum merdeka dan kemudian mempunyai sikap yang moderat sebagaimana yang menjadi program dari Kementerian program prioritas dari Kementerian Agama. Nah, saya pertegas kembali bahwa Bapak Ibu bahwa tujuan PAI mengacu dari 2 sumber tadi, ya, sumbernya ada kurikulum merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, lalu sumber yang kedua adalah program prioritas Kemenak yang ada dalam Renstra, yang di antara salah satu dari 7 program prioritas adalah moderasi beragama, sehingga PAI diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila yang moderat. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita refresh kembali, ya. Jadi di kurikulum merdeka ada karakter yang harus dibangun dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi kita semuanya. Ada 6 itu, ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu yang program prioritas Kemenak terkait dengan moderasi beragama, ini ada 9 nilai moderat yang tadi juga sudah banyak disinggung oleh narasumber sebelumnya. Ada 9 nilai-nilai moderat atau moderasi ini yang kemudian harus nanti diinsersi ke dalam pembelajaran PAI. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, bagaimana kemudian langkah-langkah kita guru PAI dalam rangka untuk memasukkan atau menginsersi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Dan tentu ini tidak hanya di kegiatannya atau di KBM-nya, tetapi dalam
3 kegiatan, mulai dari kegiatan mempersiapkan administrasi pembelajaran PAI, kemudian di pembelajaran PAI-nya atau KBM-nya, kemudian di asesmennya. Dalam 3 kegiatan itu, dalam kegiatan PAI itu ya, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan atau mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian atau asesmen, nilai-nilai moderasi beragama harus tergambar di sana atau harus terimplementasi. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, langkah-langkah dalam menginsersi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI, yang pertama harus diawali dengan analisis capaian pembelajaran, lalu merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan menyusun modul ajar atau RPP, dan kemudian proses pembelajaran dan penilaian.